Halo para kaum pengangguran yang berjiwa mistis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan seperti biasa kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan sangat menarik berkaitan dengan fenomena yang sempat ramai dan viral di negara Konoha tercinta kita ini, membahas tentang sihir menyihir, santet menyantet, dan bongkar membongkar. Rasanya belum lengkap jika tidak membahas film yang satu ini. Berjudul Sherlock Holmes, film ini akan menceritakan tentang petualangan seorang detektif jenius bernama Sherlock Holmes dalam membongkar trik dan rahasia berbau supranatural yang dianggap mistis pada saat itu, yang padahal semuanya bisa dijelaskan secara logika dan akal sehat. Penasaran seperti apa kisahnya? Maka langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang detektif jenius bernama Sherlock Holmes, di mana kali ini dia sedang berada di sebuah kastil untuk menggagalkan sebuah ritual penumbalan yang dilakukan oleh seorang penyihir, karena praktis sesatnya itu telah memakan banyak sekali korban. Holmes sendiri ternyata mempunyai sebuah kemampuan langka yang disebut dengan hipotesis prediksi, yaitu sebuah kemampuan yang bisa membuatnya memprediksikan setiap gerakan musuh dan bagaimana cara untuk menyerang dengan efisien, sehingga hal itu membuatnya bisa mengalahkan musuh dengan amat sangat mudah. Tak hanya sendiri, Holmes tentu saja ditemani oleh sahabat dekatnya sesama detektif yaitu Watson, yang mana ketika si penyihir sedang sibuk mempersiapkan ritualnya, mereka berdua pun terlibat perkelahian dengan anak buah si penyihir yang sedang menjaga agar ritualnya tetap berjalan. Beruntung mereka bisa menggagalkan ritual tepat waktu dan menyelamatkan si korban. Hingga saat Watson akan menghajar si penyihir, Holmes mencegahnya karena ada sebuah benda tajam transparan di tangan si penyihir yang tidak bisa dilihat oleh Watson. Namun Holmes bisa melihatnya dengan sangat jelas karena ternyata dia telah meneliti benda itu selama bertahun-tahun. Tak lama berselang datanglah para polisi setempat yang bertugas untuk menangkap si penyihir yang diketahui bernama Blackwood, dan inilah dia Sherlock Holmes. Mempunyai otak yang jenius dan IQ yang tinggi, tampaknya tak menjamin hidup seseorang akan bahagia, namun cenderung membuatnya stres dan malah terlihat aneh bagi sebagian orang. Yang hal itu ditunjukkan oleh Holmes saat menghadiri undangan makan malam Watson bersama kekasihnya yang bernama Mary, di mana Holmes ternyata bisa membaca perilaku dan kepribadian dari si Mary ini, yang tentu saja hal itu malah membuat Mary tidak nyaman dan akhirnya Holmes harus ditinggalkan sendirian di sana. Untuk menjaga agar otaknya tetap waras sekaligus mengisi malam gabutnya, Holmes sangat hobi mengikuti tarung bebas ilegal dan bertaruh untuk dirinya sendiri, di mana kali ini dia berhadapan dengan lawan yang berbadan besar dan cukup membuatnya kewalahan. Hingga saat Holmes tersungkur, dia melihat pujaan hatinya yaitu Irene ada di sana, yang tentu saja setiap orang pasti akan melakukan apapun untuk memikat pujaan hatinya, sehingga Holmes melakukan hipotesis prediksinya dan mampu mengalahkan orang itu dengan sangat cepat. Sementara itu di penjara tempat Blackwood ditahan, kita bisa melihat betapa para tahanan bahkan sipir di sana sangat ketakutan sekali terhadap sosok Blackwood, di mana kali ini telah terjadi sebuah fenomena aneh pada salah seorang sipir yang terlihat seolah-olah terbakar, dan sudah bisa dipastikan bahwa itu dilakukan oleh Blackwood yang ternyata tujuannya adalah agar dia bisa bertemu dengan Sherlock Holmes. Sesampainya Holmes di sana, Blackwood pun memperlihatkan coretan gambar-gambar aneh di dinding yang diklaimnya sebagai simbol atau mantra untuk melakukan ritual tertentu, dan berbeda dengan setiap orang yang tampak sangat ketakutan jika berhadapan dengan Blackwood, Holmes tampak sangat tenang dan bahkan tidak terlalu mempedulikan semua yang dikatakan Blackwood. Pada akhirnya Blackwood dihukum gantung atas semua perbuatannya, dan setelah diperiksa bisa dipastikan bahwa dia telah meninggal dunia. Sementara itu Holmes dikejutkan dengan Irene yang tiba-tiba datang karena diutus oleh majikannya yang misterius, yang mana si Irene ini meminta bantuan Holmes untuk mencari seorang ilmuwan yang dikatakan bisa membuat alat untuk mengubah dunia, dan juga merupakan kunci dari semua tindakan yang akan Blackwood lakukan, dan Holmes langsung dibayar dengan harga mahal saat itu juga. Lah, kan Blackwood udah meninggal. Eits, sabar dulu, kita lanjutkan ceritanya. Karena penasaran dengan siapakah sebenarnya majikan Sirian ini, Holmes pun menyamar menjadi seorang gelandangan dan memata-matainya, yang mana ketika melihat sebuah senjata keluar dari tangan si majikan, di situ Holmes sadar bahwa beliau bukanlah orang yang sembarangan. 3 hari kemudian muncul sebuah berita menggemparkan yang mengatakan bahwa Blackwood telah bangkit kembali dari kematiannya,
Dengan kondisi makam yang hancur berkeping-keping, dan ketika peti matinya dibuka, betapa sangat terkejutnya mereka karena yang ada di dalam sana bukanlah Blackwood, melainkan si ilmuwan yang selama ini dicari oleh Irene yang diketahui bernama Reodran. Ketika semua orang mengira bahwa Blackwood mempunyai sebuah kesaktian, ilmu sihir dan sebagainya, Holmes tentu saja masih berpikir rasional dan berusaha mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Untuk itu Holmes dan Watson memutuskan untuk menyelidiki kasus ini, dimulai dengan pergi ke sebuah laboratorium tempat si ilmuwan bekerja. Sesampainya di sana, Holmes kembali menunjukkan kelebihannya yang bisa melihat atau memperkirakan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh si ilmuwan hanya dengan melihat benda-benda yang ada di dalam laboratorium tersebut. Tak lama berselang, datanglah 3 orang pria yang ditugaskan untuk membakar tempat tersebut guna menghilangkan barang bukti, dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Tak cukup sampai di situ, perkelahian pun berlanjut di sebuah dermaga di mana Holmes tampak sangat kesulitan menghadapi salah seorang pria berbadan besar dan hampir saja tewas terkena sambaran rantai kapal. Namun beruntung, Watson dengan sigap datang dan langsung menyelamatkannya. Karena kekacauan itu, mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan dalam waktu yang belum ditentukan. Namun beruntung, Watson langsung mendapatkan jaminan kebebasan dari tunangannya dan bisa langsung keluar saat itu juga. Tapi tampaknya keberuntungan masih berpihak pada Holmes karena tak lama datanglah seorang utusan yang menjamin kebebasannya dan langsung membawa Holmes pada majikannya. Namun Holmes tentu saja harus memakai penutup kepala karena ternyata tempat yang ia tuju adalah tempat yang sangat dirahasiakan. Meskipun dalam keadaan mata tertutup dan tak bisa melihat apapun, Holmes nyatanya mampu mengetahui dengan pasti kemana dia dibawa saat ini, bahkan bisa menjelaskan rute perjalanannya dengan amat sangat detail. Tak sampai di situ, Holmes juga sudah mengetahui siapakah orang yang ada di hadapannya saat ini, di mana setelah melihat sebuah cincin yang dipakai si Abah dan juga lambang segitiga yang ada di mejanya, Holmes tentu saja tahu bahwa dia bukanlah abah-abah biasa, melainkan seorang ketua dari sebuah organisasi atau sekte rahasia yang disebut Kuil 4 Orde. Yang lebih mencengangkan lagi adalah, ternyata beliau ini merupakan ayah dari Blackwood itu sendiri, yang bernama Thomas Rothram. Beliau pun menjelaskan bahwa Blackwood sebenarnya adalah anak dari wanita simpanannya yang merupakan seorang penyihir dan dilahirkan tepat saat diadakannya sebuah ritual mistis, sehingga dia meyakini bahwa Blackwood mempunyai sebuah kekuatan sihir yang sangat kuat. Tujuannya sendiri mendatangkan Holmes adalah untuk memintanya supaya menghentikan Blackwood karena dia takut bahwa Blackwood akan datang dan membunuhnya, dan Holmes akan dibayar mahal dengan harga tinggi jika bersedia melakukannya. Namun Holmes yang memang tidak pernah suka diperintah dan diatur-atur oleh orang lain tentu saja tetap akan menghentikan Blackwood, bukan untuk si Abah atau siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri, guna membuktikan bahwa kekuatan sihir, dukun dan sebagainya hanyalah omong kosong belaka. Pada malam harinya ketika si Abah sedang berendam, tak diduga air yang dia gunakan tiba-tiba mendidih dan membuatnya harus tewas seketika. Yang hal itu dilakukan oleh Blackwood yang dendam dan ingin merebut kekuasaannya sebagai pimpinan organisasi Kuil 4 Orde. Keesokan harinya Holmes dan para polisi datang untuk menyelidiki kasus itu, di mana Holmes dengan tidak sengaja menemukan pintu rahasia menuju ke sebuah ruangan yang terlihat seperti tempat untuk melakukan sebuah ritual, dan mengambil beberapa benda yang mungkin akan berguna untuk mengungkap kasus tersebut. Hingga saat malam menjelang, diadakanlah rapat di ruangan itu untuk membahas pergantian ketua mereka yang mati, dan betapa semua orang sangat terkejut ketika melihat Blackwood datang dan mengklaim bahwa dia akan menggantikan posisi ayahnya. Salah seorang di antara mereka pun ada yang tak setuju jika organisasinya dipimpin oleh orang yang sesat seperti Blackwood, untuk kemudian dia mencabut sebuah pistol dan berniat untuk menembak Blackwood. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh sangat tidak masuk akal, karena ketika dia menarik pelatuknya, malah dia sendirilah yang terbakar dan jatuh hingga tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, Blackwood pun menyuruh semua pengikutnya untuk meminum air dari cawan yang sudah dia sediakan, dengan tujuan agar mereka semua bisa tetap berada dalam lindungan sihir hitamnya. 1 hari berlalu, Holmes dan Watson kali ini pergi ke sebuah tempat penelitian milik seorang ilmuwan untuk melanjutkan investigasinya. Namun tiba-tiba Blackwood kembali muncul dari balik dinding dan ternyata sudah datang terlebih dahulu ke sana dan mendapatkan alatnya.
Tak lama berselang mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan Irene yang sudah dalam keadaan terikat dan digantung menuju ke sebuah alat pemotongan daging, sehingga mereka berdua harus bersusah payah untuk menyelamatkannya. Tanpa mengalami luka sedikit pun Irene akhirnya bisa diselamatkan tepat waktu, tapi tampaknya ketegangan belum selesai karena saat mereka akan mengejar Blackwood, Watson tak sengaja melewati sebuah ranjau yang memicu ledakan besar dan mengenai mereka bertiga. Beruntung Holmes dan Irene berhasil selamat dari ledakan itu, sementara Watson harus dirawat karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Karena merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada Watson, Holmes pun mengurung diri dan berpikir dengan keras tentang apakah sebenarnya tujuan dari Blackwood dan bagaimana dia melakukan semua ini. Dan berdasarkan buku yang sempat dibawanya dari ruangan Thomas, Holmes kemudian mencoba melakukan sebuah ritual berdasarkan petunjuk yang ada di dalam buku dan berharap dia akan menemukan jawabannya. Keesokan harinya Irene dan Watson yang kasihan melihat Holmes yang terlihat sangat frustasi dengan kasus ini memutuskan untuk kembali datang dan membantunya sampai kasus atau misteri tentang Blackwood ini bisa benar-benar terselesaikan. Dan setelah mencoba menghubungkan semua petunjuk yang ada, kini Holmes akhirnya menemukan sebuah jawaban masuk akal di balik semua ini dan tahu di mana Blackwood akan melakukan ritual selanjutnya. Tak lama berselang, para polisi datang dan menetapkan mereka sebagai tersangka atas ledakan besar yang terjadi malam itu, di mana Holmes menyuruh Irene dan Watson untuk segera pergi, sementara dia akan menemui para polisi itu dan menyerahkan diri. Yang mengejutkan adalah, Holmes ternyata tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke tempat ajudannya si Blackwood, karena ternyata si ketua polisi atau si inspektur ini merupakan salah satu anggota dari organisasi kuil 4 Orde tersebut. Tapi bukan hanya itu kejutannya, karena ternyata itu hanyalah sebagian kecil dari rencana Holmes yang sengaja menyerahkan diri agar dia bisa bertemu dengan si ajudan. Dan setelah melihat benda-benda yang ada di sana, Holmes pun akhirnya tahu di mana mereka akan melakukan ritual berikutnya. Dengan kecerdasannya, Holmes pun bisa melepaskan borgol dan melarikan diri dengan loncat dari atas gedung, disambut dengan Watson yang sudah bersiap dan langsung menyelamatkannya. Sementara itu si inspektur ternyata bukan benar-benar merupakan anggota dari kuil 4 Orde ini, melainkan hanya berpura-pura agar rencana mereka bisa berhasil. Selesai dari sana, mereka pun langsung bergerak menuju ke sebuah terowongan bawah tanah yang di sanalah Blackwood menyimpan alatnya, untuk kemudian terjadilah perkelahian antara mereka bertiga melawan para penjaga di sana. Blackwood sendiri terlihat sudah mengumpulkan semua anggota parlemen dari berbagai macam pejabat negara dengan tujuan untuk mendeklarasikan tujuannya yang ingin memperluas kekuasaan London dan meminta dukungan dari mereka semua, di mana Blackwood berjanji akan melindungi mereka yang mendukungnya dengan sihir hitamnya, dan bagi siapa saja yang berani menentang, maka mereka akan dilenyapkan saat itu juga. Kembali lagi pada Holmes dan Watson yang sedang sibuk menghadapi seorang pria berbadan besar. Sementara itu Irene masih berusaha mencari tahu bagaimana cara menghentikan alatnya, karena ternyata alat itu dirancang sedemikian rupa sehingga akan sangat sulit untuk dihancurkan. Hingga saat Blackwood mencoba mengaktifkan alatnya, dia pun dibuat malu karena alatnya tidak bekerja, karena ternyata Irene akhirnya berhasil tepat waktu dan langsung lari dengan membawa salah satu komponen penting alat itu sesuai dengan instruksi dari majikannya. Karena memang komponen itulah yang selama ini dia cari dan bukan benar-benar menginginkan alatnya. Setelah sampai di ujung konstruksi menara, Holmes pun datang disusul dengan Blackwood yang tiba-tiba muncul dan berhasil menjatuhkan Irene dari atas menara. Terjadi pertarungan antara mereka berdua yang berhasil dimenangkan oleh Holmes. Karena kecerdasannya, dia bisa membuat Blackwood terpojok dan tersangkut tali di ujung menara. Di saat keadaan seperti itulah Holmes membongkar semua trik atau ilmu sihir Blackwood selama ini, dimulai dari seorang sipir penjara yang dibayar untuk berakting seolah-olah terbakar karena ilmu sihirnya. Kemudian batu paras penutup makamnya yang seolah-olah hancur, yang padahal sebelum dia dimakamkan batu itu memang sudah hancur, namun direkatkan kembali dengan menggunakan sebuah perkat yang terbuat dari campuran madu dan telur yang didesain khusus akan menghilang saat diguyur air hujan. Selanjutnya kematian ayahnya yang seolah-olah mati karena air yang tiba-tiba mendidih, padahal ternyata Blackwood menggunakan sebuah obat lumpuh yang diaktifkan dengan campuran air dan tembaga, yang hal itu Holmes ketahui saat melihat katak yang mati di tempat penelitian si ilmuwan.
Untuk anggota kuil 4 Orda yang mati terbakar, ternyata Blackwood sudah menyiramkan semacam minyak tak berbau sebelum dia masuk ke kuil yang akan sangat mudah bereaksi hanya dengan sebuah percikan api, dan senjatanya sendiri sudah disabotase sehingga dirancang sedemikian rupa agar tidak bisa menembakkan peluru. Yang terakhir yaitu senjata kimia dari sianida yang disuling dari perut babi, dan bagi pengikut setianya dia sudah memberikan penawar racun yang mereka minum saat diadakannya ritual malam itu. Setelah semua itu, Holmes pun menyelamatkan Blackwood sebelum dia hampir terjatuh dari atas menara dengan memutuskan tali yang melilit di kakinya. Namun karena memang dasarnya Blackwood ini orang jahat, dia pun kembali berniat menyerang Holmes saat dia lengah, dan yang terjadi selanjutnya sungguh sangat mengejutkan karena dia hampir tertimpa beton konstruksi jembatan yang akhirnya membuat Blackwood harus tewas menggantung dengan terlilit rantai di atas menara. Irene sendiri ternyata berhasil selamat dan akhirnya jujur bahwa ternyata majikannya yang sangat misterius adalah seorang manusia jenius bernama Profesor Moriarty yang dikatakan mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dan lebih misterius dibandingkan dengan Holmes. Setelah semuanya berakhir, Watson dan Mary dikejutkan dengan keadaan Holmes yang sudah dalam keadaan tergantung di kediamannya, yang ternyata dia sedang mempraktekkan bagaimana dulu Blackwood bisa selamat dari hukumannya, yaitu dengan mengaitkan tali gantungnya pada sebuah alat khusus sehingga tidak akan berbahaya sama sekali, dan tentu saja dia sudah membayar sang algojo agar mau melakukan hal itu. Dan ketika Watson memeriksa urat nadinya, pada saat itu Blackwood menggunakan sebuah ramuan atau herbal khusus yang bisa membuat detak jantung berhenti untuk sementara waktu, seolah-olah penggunanya sudah mati atau bisa disebut dengan mati suri. Tamat? Baik, secara keseluruhan alur ceritanya memang sangat seru dan tentunya akan menambah sedikit wawasan kita tentang perspektif sihir yang sebenarnya sebagian besar bisa dijelaskan secara logika dan akal sehat menurut sains. Dan untuk film Sherlock Holmes sendiri masih ada kelanjutan di film seri keduanya, yaitu untuk mengungkap misteri tentang Profesor Moriarty yang dikatakan kepintaran dan kejeniusannya melebihi dari Holmes sendiri. Baiklah, dan mungkin sampai di sini saja rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di video berikut.